Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Wahyu Ningtyas, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas PGRI Semarang. Bidang studi Bahasa Indonesia Angkatan Kedua. Nomor induk mahasiswa 235309989. Saya melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 7 MTS Bustanul Ulum, Pati. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat? Alhamdulillah. Nah, selamat bergabung di pembelajaran bahasa Indonesia di hari ini, hari Kamis tanggal berapa? 12 Oktober 2023. Salam bahasa Indonesia, cinta dan bangga berbahasa Indonesia, wujud nasionalisme kita. Kita punya negara Republik Indonesia juga punya jiwa nasionalisme, seperti ada di dada kiri, dada kanan kalian ya, bendera merah putih. Mana bendera merah putih kalian? Di sebelah mana? Ada yang salah penempatan ternyata benderanya di sebelah kanan ya Mas Haikal ya. Mas Haikal di sebelah kiri, di kanan ya. Punya jiwa nasionalisme. Oke. Yang salah nanti bisa diubah ya benderanya di dada paling kanan. Sebelum kita mulai pembelajaran, agar kita bisa bersemangat, antusias dalam belajar, kita lakukan yel-yel seperti biasa. Silakan ketua kelas bisa maju ke depan melakukan memimpin yel-yel untuk teman-teman kita. Silakan berdiri mas-mas semuanya dan mbak-mbak. MTS Bustanul Ulum, anaknya cerdas-cerdas. MTS Bustanul Ulum, anaknya tangkas-tangkas. MTS Bustanul Ulum, mandiri dan terintas. Bustanul Ulum pasti berkualitas. Bertepuk tangan. Terima kasih semuanya. Sudah terbakar motivasi kita hari ini? Semangat kita sudah terbakar belum? Sampun, oke. Kalau sudah semangat berarti kita sudah siap belajar di hari ini. Oke, sudah yel-yel, kita lanjutkan berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Hari ini di hari Kamis apakah ada yang belum hadir? Mas, Mbak? Oh, nihil. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah semuanya nihil. Berarti kondisi badan kalian harus fit selalu ya, apalagi di cuaca kemarau seperti ini. Selanjutnya, apakah di kelas ini sudah melaksanakan disiplin baik 3K? Sudah dijaga kebersihan kelasnya? Sudah. Apakah sudah kondusif untuk belajar hari ini? Sudah. Kalau sudah bersih, sudah kondusif, apakah sudah nyaman untuk belajar hari ini? Sudah. Alhamdulillah, kalau sudah semuanya sudah 3K melaksanakan disiplin baik, kita akan melakukan pembelajaran yang akan kita mulai sebentar lagi. Nah, di pertemuan pertama terlihat mas-mas dan mbak-mbak? Kelihatan ya? Kelihatan. Coba dilihat di monitor di PPT di depan. Di pertemuan pertama hari ini kita akan
mempelajari materi terkait puisi rakyat. Puisi rakyat. Oke, tujuan pembelajaran hari ini di puisi rakyat melalui pembelajaran project based learning menggunakan teknik prasmanan, nantinya kalian diharapkan mampu ada 2 indikator. Yang pertama, mengenal jenis dan unsur puisi rakyat dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan pendapat kalian melalui kegiatan menginterpretasi atau menyimpulkan tujuan penulisan rakyat dengan benar. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Puisi rakyat. Oke, saya ada pertanyaan nih. Pernah nggak kalian mendengar atau membaca puisi rakyat? Pernah. Kapan? Di mana? Oke, pelajaran bahasa Indonesia saja? Oh, melihat film Ipin Upin. Wah, suka ini film Mas Ipin Upin. Oke, kita lanjut. Sudah dijawab sepertinya ya. Apakah kalian pernah melihat tayangan film karakter animasi Upin dan Ipin? Oke, semuanya sudah ya. Oke, dari sejak kapan? Sejak kecil, sejak bayi. Oke, dari lahir itu ada yang katanya sejak lahir. Pengertian dari teks puisi rakyat. Puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masyarakat tradisional. Kenapa ya terikat ya? Mengapa dikatakan terikat? Karena puisi jenis ini diatur oleh jumlah suku, kemudian jumlah baris, dan ada rima atau biasanya dikenal dengan sajak. Ini puisi rakyat, beda dengan puisi lama, puisi baru. Nah, puisi rakyat ada aturannya. Yang kedua, ciri puisi rakyat yang kedua adalah terikat aturan. Dikatakan di slide sebelumnya tadi terdapat aturan, yaitu 1, jumlah kata dalam setiap baris. Yang kedua, jumlah baris dalam setiap bait. Dan yang ketiga, pengulangan kata atau biasa dikatakan rima atau sajak. Yang ketiga, diwariskan turun-temurun. Maksudnya biasanya dari mulut ke telinga orang lain atau generasi ke generasi berikutnya itu biasanya diturunkan dari lisan ke pendengaran orang lain. Misalnya saya nih, Mbak, pantun itu seperti ini loh, kemudian ditularkan ke anak cucu berikutnya. Yang keempat adalah bentuknya tetap. Disebarkan dalam bentuk tetap dan tidak berubah. Karena apa tadi? Terikat oleh aturan. Jenis dan unsur puisi rakyat. Bisa dilihat di sini ya. Ini tari apa? Dari mana? Oke. Di dalam tari-tarian budaya itu juga terdapat unsur puisi rakyat yang terkandung di dalamnya. Oke, sebagai pemahaman kalian nanti saya akan menyajikan 3 puisi rakyat terdiri dari pantun, syair, dan gurindam. Nanti tentukan ini jenisnya masuk kemana ya. Dan nanti minta tolong di setiap teks puisi rakyat yang saya sajikan, nanti tolong dihitung suku katanya, rima, dan apalagi Mbak, barisnya ada berapa. Serta terakhir simpulkan dalam ketiga puisi rakyat tersebut. Jelas instruksinya? Kita lihat tadi yang sudah sempat saya buka ya. Oke. Nomor 1, teks nomor 1. Di tepi kali saya menyinggah, menghilang penat, menahan jerat. Orang tua jangan disanggah, agar selamat dunia akhirat. Silakan dijawab. Nomor 1 jenisnya masuk kemana? Syair, pantun, atau gurindam? Kalau sudah, silakan bisa dikumpulkan ke depan dari ketiga puisi rakyat yang sudah dikerjakan. Oke, terima kasih semuanya sudah melakukan
tes diagnostik hari ini. Untuk selanjutnya coba kita analisis bareng-bareng dari tugas yang sudah dikerjakan kalian masing-masing ya. Di tepi kali saya menyinggah. Oke, 10. Kalimat kedua, kalimat kedua. Menghilang penat. Oke. 10. Lanjut Mas Adi. Ayo dibantu Mas Ekal boleh. 9 betul. Oke, 11 betul. Berarti betul semua tadi ya? Wih, luar biasa. Lanjut. Rimanya ini sama dengan kalimat ketiga. Kemudian kalimat kedua sama dengan kalimat keempat. Disebut apa tadi ini? Disebut apa ini tadi? Bunyi akhir rima atau saja. Penjelasannya tadi sudah terkait unsur dan jenis. Simpulannya gimana ini tadi kalian menjawabnya? Ada yang mau menjawab simpulan dari jawaban kalian? Ayo berdiri. Ayo Mbak, silakan Mbak. Jangan durhaka kepada orang tua agar selamat dunia akhirat. Oke, beri tepuk tangan kepada simpulannya. Betul sekali Mbak Yolanda, agar kita sebagai anak tidak boleh durhaka atau tidak boleh kasar ya kepada orang tua, agar kita selamat dunia dan akhirat. Lanjut, ini gurindam. Kita analisis bareng yuk. Gurindam di sini ada berapa baris dalam satu bait? 2. Ada berapa suku kata? Baris pertama, Haikal. 10. Baris kedua 10. 8. Coba dihitung lagi. Terakhir syair. Satu bait ada berapa baris? 4 baris. Semuanya adalah isi. Berapa suku kata? Baris pertama 9. Baris kedua 11. Baris ketiga, baris keempat 10. Simpulannya siapa yang berani mengatakan menyimpulkan? Saya boleh simpulkan ya. Sebagai manusia itu, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ada dalam surah apa ini? Atau hadis? Oh, tidak pernah mendengar ya. Oke. Lanjut sekarang, Mas, Mbak. Kemarin kita sudah membagi kelompok sesuai dengan kelompok visual, kelompok audio dan kinestetik. Jadi di sini ada 28 siswa, kita bagi 4 kelompok. Silahkan menuju ke tempat duduknya kelompoknya masing-masing. Artikel, kemudian yang keempat adalah buku pegangan dan materi PPT dari saya. Silahkan ketua sukunya mengambil perlengkapan belajarnya, dibawa ke anak buahnya masing-masing. Silakan. Kelompok 1 dulu ya, silakan maju. Mas dibantuin Mas, ada laptop sama speaker sama cas itu. Hati-hati Le. Oke. Jadi beberapa alat ini bisa dimaksimalkan untuk belajar kita hari ini nanti terkait puisi rakyat. Oke, bisa? Hati-hati Mas, hati-hati Mas. Tiap kelompok mengerjakan sesuai tema. Temanya belum kita ambil. Oke. Mas, Mbak, kelompok 1 sampai 4 bisa maju ketua sukunya untuk mengambil tema yang kalian akan kerjakan nanti. Mbak Viola 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Silahkan dibuka tema yang ada pada kertas yang tadi saya gulung tadi. Sudah dibuka? Ampun, kelompok 1 dapat tema apa?
budaya. Kelompok 2 tema apa? Agama atau religi. Kelompok 3 dapat tema lingkungan atau alam. Kelompok 4 sosial. Oke, selamat mendapat tema yang sudah diterima. Sekarang kalau sudah menerima temanya masing-masing, coba diperhatikan LKPD-nya Mas Mbak sebelum mengerjakan. LKPD-nya coba dilihat. Setiap kelompok menentukan sumber belajar, tadi sudah diambil. Yang ketiga menuliskan ini ya, mencari puisi rakyat sesuai dengan tema kelompoknya masing-masing. Bisa menggunakan laptop yang kalian sudah terima, HP, buku, artikel. Silakan bisa dikerjakan masing-masing di media yang sudah disediakan juga. Oke, instruksinya. Mbak Lala, Mas Abi, Mas Haikal, Mbak Tias. Oke. Mbak Lala melawan Mas Haikal. Mas Abi melawan Mbak Tias. Caranya gimana? Oke, caranya adalah kita menggunakan Mbak Lala dan Mbak Abi dipikirkan. Halo. Hai. Hai. Oke, caranya adalah Mbak Lala dan Mas Adi membuat kalimat jika. Silakan dipikirkan. Mbak Tias dan Mas Haikal membuat kalimat menggunakan kata apa? Maka. Mbak Tias menggunakan kalimat menggunakan kata maka. Sudah siap Mbak Lala? Oke. Silahkan Mas Haikal, lawanmu sudah siap? Nanti dibalas. Sudah siap? Oke, siap. Silakan Mbak Lala untuk menyampaikan kalimat jika. Jika aku bodoh, maka aku pinter. Jika aku bodoh maka aku pintar. Nyambung enggak? Ya. Oke. Mas Adi, maju di. Jika kamu hidup, maka kita harus belajar. Jika kita hidup maka kita harus belajar. Nyambung enggak? Wah, berarti kurang fokus ini. Jadi siang-siang ini ada beberapa yang kurang fokus ya. Minta tolong difokuskan lagi. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan ngapain sih? Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pembelajaran Project Based Learning atau PJBL menggunakan teknik prasmanan. Peserta didik mampu nantinya kalian agar bisa yang pertama memahami dan menyimpulkan informasi dari teks lisan yang disimak dengan menjawab pertanyaan mau capat kinanti. Coba diperhatikan di depan. Mungkin sudah diajarkan oleh guru bahasa Jawanya, mengingatkan kembali bahwa tembang kinanti ada kaitannya dengan materi puisi rakyat. Dikatakan bahwa tembang kinanti adalah tembang yang menggambarkan pembentukan jati diri, mencari bekal ilmu baik secara formal maupun non formal. Kata kinanti berasal dari kata kanti atau tuntun yang bermakna manusia membutuhkan tuntunan atau jalan yang benar untuk menggapai cita-cita. Jadi Mas Haikal dan kawan-kawan perlu nggak nasihat? Perlu. Karena apa? Kita itu terkadang sebagai manusia terkadang ke kanan ke kiri ya. Jadi kita butuh yang namanya tuntunan. Makanya melalui tembang kinanti seperti ini contohnya. Angulah lanti pengati rino wengi den anedo pandak pundak yang pambudi bengkas kahadaning driya supaya nadya utami. Ada yang paham enggak? Enggak. Lah terus bahasa Jawamu piye? Ngagem bahasa krama apa
kromo inggil apa ngoko? Oke. Maknanya di sini adalah angkulah latinipun ati itu maknanya rajinlah anakku, berlatih menajamkan perasaan, siang malam berusahalah selalu meredam nafsu pribadi agar menjadi manusia yang utama atau mulia. Berarti ini kan salah satu nasihat ya, tapi melalui tembang. Kalau orang tradisional zaman dulu itu menggunakan tembang kinanti untuk menasihati para generasi anak muda di zamannya. Tidak boleh, mohon maaf. Sebagai pemahaman kalian, kalau kalian itu paham enggak dari pembelajaran yang sudah kita lalui pertemuan sebelumnya? Nggih, mboten parang. Tidak apa-apa, selesai tidak selesai nanti dikumpulkan. Tapi tolong berusaha semaksimal dulu. Oke, sudah 1 menit, silakan dikumpulkan di tengah meja kalian. Silakan dikumpulkan semuanya di balik. Oke. Dari evaluasi sekilas tes diagnostik hari ini, rata-rata pantun yang sudah mengerjakan semuanya. Syair dan gurindam ada beberapa anak yang masih kosong kolom LKPD-nya. Gampang pantun ya berarti ya? Oke, itu tes awal dari saya. Selanjutnya, Mas, Mbak, halo. Kalian melihat di meja ujung sebelah sana, di sebelah kiri saya, ada beberapa menu, bukan menu makanan ya, menu sumber belajar untuk kalian melangkah ke praktik menulis puisi rakyat. Tadi kan tidak ada bantuan ya, tadi ada yang mau membuka buku. Ini sekarang minta tolong di setiap kelompok. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1 mana? Melanjutkan kelompok yang pertemuan kemarin ya. Yang kinestetik 3 dan 4. Kelompok audio sama visual. Oke, kelompoknya tetap seperti pertemuan sebelumnya di pertemuan pertama. Sekarang coba dilihat. Kelompok 1 boleh menggunakan sumber belajar. Silakan diambil, ada laptop. Ketua sukunya mana? Silakan diambil. Kelompok 2 ada HP. Silakan bisa diambil. Kelompok 3 dan kelompok 4 silakan diambil berupa artikel dan gambar untuk sumber belajar. Silakan dibuka temanya. Silakan dibuka temanya. Kelompok 1 temanya apa? Budaya. Agama. Sosial. Kelompok 4? Alam. Oke, silakan dicari melalui sumber. Tapi ingat Mas, sebagai referensi saja atau alat bantu. Silakan berekspresi sesuai ide pada tiap-tiap kelompok. 1 pantun, 1 puisi, 1 syair, dan 1 gurindam. Kelompok 3 gimana? Nanti. Jangan lupa LKPD kelompoknya nggih tadi diberi identitas kelompok. Oke, ini kelompok 2 linknya. Kok nggak bisa dibuka ya Mbak?
Baru apa ini? Baru syair sama gurindam. Kurang pantun. Ya Mas, dibantu teman-temannya. Kurang 1 pantun. Ini kurang apa Mbak kelompok 4? Yang sudah selesai ditunjuk temannya, 2 orang maju untuk mempresentasikan hasil idenya dalam menulis puisi. Oke, disiapkan. Kelompok 1 selesai, kelompok 2 selesai, 3 selesai, tinggal 4. 4 sudah selesai. Oke. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing Mas. Ayo Mas duduk. Semuanya duduk, kita mau presentasi hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 2 ingin presentasikan dengan tema agama atau religi. Dengan nama anggota 1. Armila Zabi Ikrimah, 2. Alia Lutfiana Febriani, 3. Firda Malihatin Rafikatus Zahra, 4. Alicia Sasabila Kotrunada, 5. Fajriya Saniatul Ulia, 6. Yolanda Natasha Putri, 7. Fadlatus Safa Najwa. Dengan pertama-tama pantun. Kita mulai pantun. Banyak sekali orang kaya selalu mengejar asa, jauhkan diri dari ria, ibadah ikhlas pada Yang Maha Esa. Gurindam, barang siapa menjaga amanah, pastinya rezekinya akan berkah. Ingatlah pada dosamu, ingatlah pada kelalaianmu, perbaiki hati dan dirimu, Tuhan pasti akan menyayangimu. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Dari kelompok 2, apakah sudah sesuai dengan jenis dan unsurnya Mas-mas dan Mbak-mbak kelompok yang lain? Mana yang belum? Oke, coba kita cermati pantun. Rimanya sama. Betul apa enggak? Rimanya pantun itu A atau AB. Oke, ini rimanya salah. Coba dicermati. Tidak pakai kata loh ya. Lanjut, kita suku katanya coba dihitung. Banyak sekali orang kaya, 8. Kalau pantun tadi berapa Mbak suku katanya Mbak? Oke, 8 sampai 12. Ibadah ikhlas pada Yang Maha Esa. Oke, kalau rima sudah tepat. Suku kata sudah tepat, rimanya belum tepat di pantun. Karena ini syair ya rimanya. Lanjut, gurindam. Sama, berarti gurindam betul. Barang siapa menjaga amanah, oke, betul. Syair. Oke, betul. Jadi kelompok 2 yang salah pada puisi rakyat bagian pantun. Oke, tidak apa-apa. Saya evaluasi sedikit. Tadi kita hari ini belajar apa ya? Bahasa Indonesia materi apa ya Mas Haikal? Puisi rakyat. Ada unsur dan jenis. Jenisnya apa aja? Pantun, syair, gurindam. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini cukup. Hari ini saya tutup ya. Mari bisa berkemas dan disiapkan ketua kelas untuk berdoa pulang. Silakan maju ke depan Mas. Kita berdoa terlebih dahulu ya.
Terima kasih semuanya. Selamat pulang, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.